Terima kasih Mas Boy. Yang kami sama-sama kita hormati CEO Global Tanoto Foundation, Bapak Dr. Satrio Tanujoyo. Yang kami hormati seluruh narasumber, Ibu Rektor, Prof. Reni yang sudah luar biasa memberikan inspirasi kepada kita semua dan seluruh peserta alumni dalam pelatihan virtual Tanoto Scholar Gathering tahun ini. Selamat bergabung, selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sehat dan salam sejahtera bagi kita semua. Izinkan kami akan mencoba untuk mempresentasikan beberapa poin penting kebijakan baru dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, khususnya di Direktorat Pendidikan Tinggi. Izin untuk bisa sharing beberapa slide, atau kalau tidak, mohon ya, oke, terima kasih. Jadi terima kasih telah di-share. Ini kita akan sedikit menyampaikan dalam 15 menit ke depan apa sih sebenarnya konsep ataupun policy ataupun kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Ya, lanjut. Next slide. Jadi sebelum kita menginjak ke sana, mari kita lihat transformasi digital yang telah mengguncang dunia dan membawa pada era revolusi industri 4.0. Yang pertama, revolusi industri di abad 18 atau yang kita kenal revolusi industri ke-1, ini merupakan mekanisasi, di mana mesin uap menggerakkan industri. Kemudian menginjak ke abad 19, ini revolusi industri kedua, ini adalah elektrifikasi, yaitu tenaga listrik merubah industri. Berkembang menjadi abad ke-20, RI ketiga, ya ini teknologi informasi, komputasi, dan komunikasi menjadi tren yang luar biasa di abad 20 atau otomasi. Dan sekarang ini yang selalu kita bahas sejak 2-3 tahun terakhir ini adalah abad 21 ini, revolusi industri 4.0. Di mana sistem cerdas ini memungkinkan konvergensi dunia digital dan fisik, Internet of Things, data, people, dan services atau otonomi. Jadi revolusi industri kali ini lebih komprehensif dan masuk ke dalam semua aspek kehidupan kita. Ya, lanjut. Nah, apa dampak transformasi digital? Tentu saja ini akan terjadi perubahan kerja dan pekerjaan. Banyak pekerjaan digantikan oleh robot dan mesin cerdas dengan laju yang lebih cepat dibanding penciptaan lapangan kerja baru. Jadi ini yang saat ini kita hadapi. Ya, betul-betul perubahan yang sangat drastis. Sehingga harus belajar pengetahuan baru, keterampilan baru sepanjang hayat atau lifelong learning. Ekonomi inovasi juga demikian, ya. Modal baru, kecakapan baru, AI, data analitika, 3D printing, perusahaan baru, mass customization, ya, mass production. Ini menjadi dampak dari transformasi digital ini. Juga empowering of individual. Ini orang kebanyakan mendapat akses pada jejaring digital untuk mendapatkan pengetahuan berkomunikasi global dan menjalankan bisnis. Jadi dampaknya sangat nyata sekali. Ya, lanjut. Nah, oleh karena itu kebijakan kementerian saat ini di samping tadi bahwa lulusan graduate dari perguruan tinggi itu harus bisa jujur, bisa bertakwa, bisa berkarakter, dan ini kita tambah lagi menjadi 6C. Apa itu 6C? Yaitu computational thinking. Jadi dari literasi data, dari literasi teknologi, ini kita kembangkan menjadi 1C yang pertama. Ya, jadi kemampuan untuk membaca, menganalisis, menggunakan informasi, memahami kerja satu mesin, artificial intelligence, aplikasi teknologi, ini menjadi 1C kemampuan yang pertama, yaitu computational thinking. Ini yang pertama. Yang 5C berikutnya yang akan kita cetak kepada lulusan kita adalah kreatif. Ya. Berpikir kritis, pandai berkolaborasi, berkomunikasi, dan empati. Jadi 6C ini yang kita harapkan penguatan karakter yang ada di lulusan-lulusan kita ke depan. Ya. Next. Lanjut. Next, please. Ya, oke. Jadi arah kebijakan kita dan strategi untuk penguatan tinggi berkualitas nanti, ini adalah dituangkan di dalam RPJMN kita. Jadi 4 tahun ke depan,
bahwa pendidikan tinggi kita ini harus mengutamakan pro-iptek inovasi dan pusat unggulan. Kerjasama perguruan tinggi dengan industri ini dikuatkan, kemudian peningkatan kualitas lulusan perguruan tinggi untuk menciptakan 6C karakter tadi juga diprioritaskan. Jadi kedepannya dari mulai pengembangan bidang keilmuan, penguatan kelembagaan, perwujudan diferensiasi misi, ini menjadi prioritas 4 tahun ke depan. Ya, lanjut. Nah, kemudian kebijakan kita yang 6 tadi, kita wujudkan dalam general education. Pengembangan kepemimpinan leadership-nya, pendampingan dosen sebagai dosen penggerak, civil intelligence, responsibility and participation, entrepreneurial mindset, dan juga lifelong learning. Jadi 6 kebijakan yang kita lontarkan untuk 4 tahun ke depan. Ya, lanjut. Nah, kemudian kita menginjak tadi yang sudah kita bahas, apa itu sebenarnya konsep Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Intinya bahwa Merdeka Belajar ini adalah pengejawatan dari Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara. Agar lulusan-lulusan kita itu mampu mandiri, mampu berdiri di kaki sendiri. Ya. Dia mampu menciptakan masa depannya sendiri. Ini adalah konsep dasar dari Merdeka Belajar. Akhirnya lahirlah 4 kebijakan kampus Merdeka. Yang pertama, bahwa perguruan tinggi sekarang yang sudah terakreditasi A dan B itu dibebaskan. Boleh membuka dan menutup prodi-prodi inovasi, prodi-prodi yang menghadapi revolusi industri 4.0. Ya. Kemudian akreditasi sekarang diperpanjang otomatis, ya tidak perlu lagi mengajukan. Ya. Tentu saja ini ada perkecualian-perkecualian. Ya. PTN didorong semua menjadi punya otonom, menjadi PTN BH. Dan yang terakhir, yang utama, yang sesuai dengan konsep kepemimpinan teladan, saya kira ini sinergis. Mahasiswa itu diberi kebebasan untuk meningkatkan kompetensi-kompetensi tambahan di luar kompetensi utama yang dimiliki di satu prodi. Dia dibebaskan, bahkan diberi kemerdekaan untuk memilih sampai 3 semester di luar kampus. Nah, lanjut. Nah, inilah konsepnya Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Jadi mahasiswa selama 5 semester setelah menguasai capaian pembelajaran lulusan minimal, dia boleh belajar 1 semester di prodi yang berbeda, di PT yang sama. Bahkan dia boleh belajar di prodi yang sama atau prodi yang berbeda di luar PT. Ya, jadi diberi kebebasan untuk menambah kompetensi sesuai dengan passion-nya, sesuai dengan cita-cita, sesuai dengan goal of life-nya. Ya, diberi kebebasan untuk menciptakan masa depannya sendiri. Ya, lanjut. Nah, atau dari tadi belajar di prodi atau pure di 8 jenis kegiatan. Tadi di dalam kepemimpinan program teladan ini masuk semua, ini hampir masuk semua ya. Boleh magang, praktek kerja, boleh proyek di desa, mengajar, pertukaran pelajar, penelitian, kewirausahaan, studi atau proyek independen maupun proyek kemanusiaan. Jadi ini semuanya ini akan meningkatkan hard skill dan soft skill. Ya. Bagaimana nanti yang 6C itu bisa dibentuk melalui program-program ini. Jadi program kepemimpinan teladan saya kira yang mengakomodir pelatihan keterampilan, program magang, program sosial, di sini adalah proyek desa. Proyek kemanusiaan itu termasuk program-program sosial. Keterampilan kolaborasi dan jejaring itu adalah salah satunya ada dimasukkan di dalam kewirausahaan ini. Bagaimana mahasiswa bisa meningkatkan hard skill dan soft skill yang nanti akan memenuhi 6C yang kita targetkan tadi di akhir. Lanjut. Nah, selama pandemi ini mahasiswa karena kita tidak harapkan semua bahwa sejak adanya pandemi COVID-19 mahasiswa harus work from home and study from home. Maka kita sediakan situs-situs pembelajaran yang ada di kita, yaitu melalui Spada, pembelajaran jarak jauh, spada.kemdikbud.go.id, dan juga kuliahdaring.kemdikbud.go.id. Mahasiswa boleh mengakses ataupun dosen situs-situs pembelajaran yang ada di 2 platform kita, dan kita juga sudah melakukan pelatihan kepada 110 dosen dan sivitas akademika untuk mempelajari lebih jauh. Seperti apa pembelajaran jarak jauh. Ya, lanjut. Sehingga kita
ada 6 kebijakan di era pandemi ini. Yang pertama, kita menyediakan platform pembelajaran sepada, kedua kuliah daring yang kita punya kerjasama dengan Google Suite, Google Classroom, kita punya materi-materi kuliah, modul-modul, bahkan prodi di situ. Kita bekerja sama dengan provider untuk meringankan paket-paket internet, paket-paket Wi-Fi yang murah bagi dosen dan mahasiswa. Kita melatih dosen Civitas Akademika 110.000 mahasiswa dosen. Civitas Akademika sudah kita latih apa itu pembelajaran daring, bagaimana pedagoginya, bagaimana menyiapkan materi, model assessment-nya, dan kita juga mendorong, kita mengaku kredit transfer. Yang terakhir kita mendorong mahasiswa juga mengakses MOOCs internasional. Ya, jadi tidak hanya di kita, tapi juga MOOCs internasional. Ya, lanjut. Nah, bagaimana ke depan di pembelajaran daring di pendidikan tinggi? Kita punya jangka pendek, kita punya jangka menengah, kita punya jangka panjang. Jangka panjang yang akan kita rilis adalah kita membentuk Indonesian Cyber Education Institute. Apa itu ICE Institute? Ya, lanjut. Nah, ICE Institute ini merupakan marketplace yang online courses. Jadi mahasiswa nanti tinggal mengambil, search, select learning courses, select degree apa yang diinginkan, daftar mata kuliah yang diinginkan, ikut proses pembelajaran, kemudian dia akan mendapat ijazah atau sertifikat. Jadi resource dari e-learning bisa di-provide, disuplai dari perguruan tinggi, dari industri, dari private sector, dari MOOCs, dari organisasi, dari individual atau community. Bisa memasarkan di resource e-learning. Mahasiswa tinggal mengambil. Jadi ICE Institute merupakan marketplace of online courses. Lanjut. Nah, ini modelnya, bisnis modelnya. Mahasiswa tinggal mengambil. Di marketplace ini kita sediakan ini gelar yang akan dapat. Anda mau diploma 3, diploma 4, Anda mau S1, ya ada list of courses-nya di situ. Sehingga sebagai marketplace, mahasiswa boleh memilih target courses-nya yang apa, membayar payment-nya, mengikuti learning prosesnya melalui online, kemudian dia akan mendapatkan pengakuan. Ya, lanjut. Ini sangat simpel. Sehingga ke depan mahasiswa kita bebas belajar. Mau belajar apa saja, mau ambil degree apa saja. Jadi dia bisa belajar anytime, bisa belajar anywhere, anybody can learn it. Ya, jadi ini merupakan marketplace yang kita kembangkan ke depan sebagai ICE Institute. Ya, lanjut. Nah, jadi fungsinya nanti ICE Institute atau Indonesian Cyber Education Institute ini adalah verified. Kalau Anda mendaftar, mengambil ini sebagai register, online courses-nya, kemudian akan memanage online, kemudian memanage record of learning experiences, kemudian mendapatkan sertifikasi atau pengakuan sebagai ijazah degree tertentu. Ya, lanjut. Nah, saya kira itu secara ringkas kebijakan kita ke depan, policy kita, dan kita mau meng-quote tadi Bapak Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan dan pengajaran di dalam Republik Indonesia harus berdasarkan kebudayaan dan kemasyarakatan bangsa Indonesia menuju ke arah kebahagiaan batin serta keselamatan hidup lahir. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses untuk Tanoto Sekolah. Terima kasih.